Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Love Family Journey, channel tentang wisata keluarga, road trip, dan review seputar otomotif. Kali ini saya akan membahas seputar mesin Isuzu Panther, karena terkait review Isuzu Panther yang sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah mereview, dan sekarang saya akan mengkhususkan pembahasan di sektor mesin Isuzu Panther 4JA1. Nah, ini ada 7 menurut saya yang harus diperhatikan. Ini menurut pengalaman saya, dan ini mobil sudah berusia 18 tahun. Apa saja kira-kira perawatan yang mesti diperhatikan dan dilakukan untuk merawat mesin ini? Karena diesel ini sebagian orang ada yang bilang ini ngobos kalau mesin tua itu, dan menurut saya itu ya betul, ada sebagian besar yang seperti itu, tapi menurut saya itu pemahaman dalam perawatan saja ya. Kalau misalnya sudah ngobos, kita bawa ke bengkel, cek berapa tekanan kompresinya. Kalau masih bagus ya itu berarti nggak ngobos. Nah, itu ada indikator kuantitatifnya. Jadi kalau misalnya tekanan 29 atau di bawah 29, ukuran kuantitatif dia sudah di bawah standar, ya berarti dia ngobos dan harus ditreatment, diidentifikasi apa yang menjadi penyakitnya gitu. Tapi rata-rata kalau ngobos itu ya tinggal, kalau misalnya dibalik linernya, ini Isuzu Panther ini istimewa sekali karena sistem dalam pistonnya itu, dia dindingnya itu ada macam liner ya, lapisan berbeda dengan misalkan Kijang dengan sistem L2 itu dia satu blok mesin harus diganti kalau ada kebocoran kompresi. Sementara Isuzu Panther ini tidak perlu mengganti satu blok, tapi cukup diganti linernya saja kalau memang semuanya rusak atau linernya pecah. Nah, kalau misalnya masih bagus, dia dibalik, nah permukaan atasnya menjadi bagus lagi dan dia kompresinya bagus lagi ya. Mungkin dari ring pistonnya dicek, linernya dicek. Nah ini. Baik, masuk ke 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tune up dan purging ya. Tune up, ini tune up mobil tetap Panther dan mesin diesel ini sangat perlu ya tune up. Jadi untuk membersihkan, dia mungkin carbon clean dan sebagainya, kemudian juga tune up sekaligus purging di paket. Jadi saya sudah sering berkonsultasi dengan head mekanik di Asko maupun di Isuzu bengkel resmi itu. Jadi paket antara purging dan tune up itu lebih baik disatukan karena sekalian gitu ya. Jadi lebih hemat biaya gitu. Kalau saya sudah pernah survei itu di bengkel biasa itu, kalau purging saja sekitar 400-an. Tapi ternyata ketika cek ke Asko dan bengkel resmi Isuzu, 450 sudah bundling tune up dengan purging, jadi lebih menghemat biaya. Jadi lebih baik dibundling saja antara tune up dengan purging. Nah, itu akan memelihara pertama injektor. Nah, itu daripada kita nanti harus mengkalibrasi dan sebagainya, itu kita lebih baik perawatan rutin purging dan tune up. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memelihara performa mesin itu supaya tidak ngobos dan sebagainya, kita menggunakan aditif. Kalau Panther ini ya terkenal dia peminum solar busuk. Jadi solar kualitas rendah pun dia bisa maju-maju aja gitu. Dari dulu itu, dari sejak lahir bawaannya seperti itu. Jadi benar-benar mobil yang tahan banting, dia dikasih BBM busuk pun jalan gitu kan. Nah, ini sekarang biosolar. Ini kalau mau bagus kita pelihara dengan penggunaan aditif. Aditif ini banyak macam-macam ya, ada produk dari Power Service, Diesel Clean yang dari luar ini ya, kemudian Redline, kemudian yang dari Thailand itu PTT conditioner. Ini PTT ini sangat laku sekali dan sangat rekomen ya. Jadi conditioner dan aditif yang sangat berkualitas dan harganya murah, satu botol 38.000 itu juga bagus, sangat recommended. Dan saya sekarang pakai Hotshot Secret. Hotshot Secret ini produk Amerika Serikat, tagline-nya Powered by Science. Jadi dia itu hasil penelitian punya 5 fungsi di situ. Jadi ada pembahasan khususnya yang di video saya sebelumnya tentang review HSS-EDT. Penggunaan aditif ini akan memelihara injektor ya. Jadi dia melumasi, anti karat, membuang dispersed water, membuang air dan sebagainya. Jadi penggunaan aditif ini meningkatkan performa, meningkatkan cetan number, sehingga ngegas itu lebih enteng, dan juga dia memelihara injektor nozzle dari mampet, karena kalau udah injektor mampet itu repot.
Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perawatan apa sih yang sangat vital, yaitu penggantian oli. Nah, oli ini jangan bermain-main dengan oli. Kita jangan pakai oli yang bagus diganti di 10.000 km. Nah, itu sangat tidak disarankan. Kalau saya sebagai pengguna isu Panther ini yang sudah bertahun-tahun ini tidak melakukan yang seperti itu, tapi kita pakai oli ya yang sesuai. Misalkan ini usia udah 18 tahun, kita pakai yang SAE 1540 ya. Kalau untuk merek apa saja bebas lah ya, mau Delta Lube, mau saya pakai Aisin Econtex, mau pakai Rimula dan yang lain sebagainya, merek-merek dari Shell atau dari Pertamina apa aja. Tapi intinya adalah penggantiannya jangan melewati 5.000 km. Kalau bisa kilometer 4.000 dia ya udah ganti gitu ya oli itu. Nah, itu perawatan oli, filter oli pun jangan sampai terlewat ya, setiap 5.000 atau 10.000 ya. Yang ketiga, nah yang keempat, penggantian filter-filter ya, filter solar, filter udara. Nah, itu filter solar ini wajib diganti setiap 5.000, karena untuk penggunaan BBM biosolar ini menuntut untuk penggantian saringan solar yang lebih sering ya. Nah, saya mengganti filter solar bawaan Panther dengan Isuzu Bison ya. Jadi dia filter solarnya lebih besar. Nah, ini pengaruhnya apa penggantian filter solar yang lebih besar ini? Dia ketarikan lebih enteng. Nah, itu ada efeknya. Jadi rata-rata pengguna Isuzu Panther ini dia mengganti filter solar pendek dengan yang lebih besar. Jadi dia ada dampaknya ringan terhadap gas ya, terhadap tarikan ya. Nah, itu yang keempat, penggantian filter solar. Filter saringan udara juga itu disemprot aja itu ke tukang semprotan, atau setiap ganti dia langsung semprot, buang kotorannya. Itu saringan udara itu wajib ya. Nah, itu jadi filter-filter ini, pemeliharaan pemeriksaan filter-filter ini akan memelihara performa dan mencegah dari penyakit yang menakutkan dari diesel itu ya, diesel runway. Kalau udah browsing diesel runway itu benar-benar ngeri ya. Itu mobil nyala, asap keluar tebal, mesin meraung-raung terus, nggak bisa dimatiin gitu ya. Kayaknya kalau udah ngalamin kayak gitu udah bakalan panik aja itu. Jadi meskipun tahu teori ini harus disumbat, turbo ditutup, itu tetap aja kalau udah kejadian kayak gitu akan panik ya. Nah, diesel runway ini jangan sampai kejadian gitu ya. Apa solusi, apa pencegahannya supaya tidak terjadi diesel runway ya? Itu filter udara, filter solar terutama itu harus sering diganti. Kalau misalnya mobilnya udah semakin tua pakai BBM kurang bagus, itu kalau bisa sebulan atau 2 bulan sekali itu filter udara. Itu jaminan. Kalau filter udara itu, filter solar maksud saya, diganti terus secara rutin, itu diesel runway itu tidak akan terjadi ya. Jadi diesel runway itu tidak ada hubungannya dengan ini yang udah ada turbonya lebih rentan untuk terkena diesel runway, enggak. Jadi tidak ada hubungan dengan turbo ataukah tidak turbo gitu. Nah, memang untuk mesin Panther ini kan ada 2 versi. Jadi yang sudah turbo dia ada turbo, dan ada yang belum turbo. Nah, itu beda. Jadi si piston yang seri 2500 non turbo dia lebih besar. Kalau untuk yang turbo dia lebih kecil. Nah, tapi ada turbonya. Nah, kemudian ada EGR. EGR itu exhaust gas recirculation. Jadi dia gas yang keluar kemudian dimasukkan lagi supaya tidak terlalu pekat. Jadi intinya apa? Untuk memenuhi sistem Euro 2. Jadi ramah lingkungan ya, lebih asap pekatnya berkurang gitu. Nah, tapi di satu sisi memang kebanyakan lebih prefer ke yang non turbo ya. Mungkin impresi dari tenaganya dan torsinya mungkin seolah-olah lebih tinggi yang non turbo, tapi menurut saya itu sama-sama saja ya, selama pemeliharaannya tadi, filter solarnya kondisinya selalu bagus, terus kompresinya belum ada yang bocor, kemudian penggantian oli pakai yang bagus, dan kemudian filter udara itu dipelihara. Nah, pakai aditif juga. Nah, itu
akan performanya akan bagus gitu. Nah, untuk oli, nah saya sangat tekankan di sini jangan pakai yang saya tunggal. Jadi yang misalnya saya 40 udah, nah jangan gitu. Pakai yang double. Jadi yang 15 40 atau untuk tahun muda itu dia 10 40. Nah, tapi untuk yang tahun-tahun lama 2005, 2006, 2008 itu yang 15 40 pakainya ya. Nah, itu yang menurut saya paling cocok ya yang itu. Nah, itu yang keempat, filter udara, filter solar. Nah, yang berikutnya, hal yang penting itu adalah pemeriksaan dan pemeliharaan radiator. Radiator ini sangat penting karena apa? Karena sangat terhubung dengan kinerja mesin. Jadi radiator itu harus dipelihara dan dicek gitu ya. Nah, pertama-tama dicek dulu apakah cairan itu dia cairan pakai coolant atau air. Nah, jangan coba-coba diisi pakai air. Kenapa? Karena kalau sudah air itu karat, masuk ke saluran radiator dan mampet, nah itu penyebab overheat. Nah, jadi cek water pump, sistem radiator itu dari water pump, kemudian termostat, dan kemudian radiator. Nah, ini ada di beberapa kasus termostatnya udah hilang, seolah-olah ingin mencegah overheat, tapi malah pembakaran tidak sempurna karena pembakaran dari sistem diesel ini dia mengandalkan panas ya, suhu panas. Jadi berbeda dengan mobil bensin, dia busi langsung nyala ya, pembakarannya ignitionnya pakai busi. Kalau ini nggak ada busi kan, nozzle aja, kemudian udara yang dimampatkan. Nah, nunggu panas. Ketika suhu panas ideal tercapai, dia baru bisa performan ideal. Nah, kalau suhunya dingin terus, otomatis suhu panasnya itu tidak tercapai, suhu panas idealnya tidak tercapai, maka pembakaran tidak sempurna dan asap putih keluar. Nah, ini yang banyak terjadi, kenapa banyak asap putih gitu. Salah satunya mungkin dari penggunaan termostat yang sudah rusak atau tidak ada, bahkan udah dicopot. Nah, ini sehingga pembakaran di dalam mesin tidak sempurna. Nah, yang berikutnya tentang pengurasan tangki ya. Tangki itu harus secara rutin dikuras, idealnya seperti itu. Kenapa? Karena lama-lama kalau penggunaan bensin biosolar itu menumpuk, ada tumpukan air ya, itu yang berbahaya itu. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun sekali kuras tangki. Nah, itu otomatis supaya memperbaiki kinerja dari mesin. Nah, yang terakhir, nah untuk memelihara supaya kinerja mesin ini tetap baik, itu dari kebiasaan kita ya, kebiasaan sehari-hari ketika menyalakan dan mematikan. Nah, ketika nyalakan mobil di pagi hari, itu jangan langsung dipanasin baru 1 menit 2 menit langsung pergi. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau bisa mesin dipanaskan dulu 15 menit, 10-15 menit lah, paling minimal 10 menit. Dia mesin itu udah dipanaskan dulu, temperatur naik sampai posisi paling enggak menuju setengah. Nah, baru setelah itu pergi. Maka pelumasan sudah ideal. Kenapa? Karena turbo pun itu pakai oli ya, turbo itu. Jadi dari mesin ini, untuk yang turbo itu jadi ada saluran kecil masuk ke turbo. Jadi turbo pun dia dilumasi. Nah, kalau misalnya pelumasan belum optimal langsung pergi, nah itu kemungkinan pergesekan keausan itu akan cepat terjadi gitu. Itu yang berbahaya. Dan yang terakhir, ketika mematikan mesin dari perjalanan jauh, misalnya dari perjalanan jauh dan ketika turbo sudah bekerja keras, itu jangan langsung dimatikan gitu. Jadi diamkan dulu paling beberapa saat, misalnya kisaran 2 menit 3 menit, nah baru dimatikan. Nah, banyak yang mengakali atau menambahkan turbo timer, yaitu bagus juga ya, karena untuk supaya turbo itu setelah bekerja keras tidak langsung mati, karena ketika mesin langsung dimatikan, turbo itu masih berjalan. Nah, ini yang bisa berpotensi merusak turbin turbonya gitu. Nah, itu saja ya, gitu ya. Baik, mungkin itu saja 7 hal yang harus diperhatikan. Dan berdasarkan pengalaman saya dalam memelihara mobil Panther ini, itu akan memelihara kinerja mesin mobil Panther tetap prima. Baik, itu saja dulu, dan jangan lupa komen dan subscribe di channel Love Family Journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.